Tadi tanya sama si bapaknya, katanya dia usaha ini dari tahun 81. Bayangin, 81 dia ngider ya. Jadi nggak diam di tempat di sini gitu. Antriannya makin lama makin banyak, teman-teman lihat. Makin lama makin banyak, lihat antriannya. Oh, padahal tempatnya kecil ya, nggak besar. Pasti hangat. Sedangkan ini adalah wedang rondenya. Jadi gua beli yang memang best sellernya aja ya. Ini kembang tahunya halus banget, teman-teman. Ya, bapak ini dari BSD, kebetulan punya rumah daerah sini. Ada beliau udah beberapa kali berarti pas ini ya. Udah beberapa kali ya sini ya. Sering sini. Mana sih? Enggak. Kacang kan? Ya. Enak. Kacang mochi. Lembut banget. Ya, lembut banget ya. Cuman pedas ini kuahnya. Oke, hari ini kita akan explore lagi menu di Bogor yang agak aneh sebetulnya. Bukan aneh ya, tapi agak langka. Artinya nggak banyak orang jualan ini. Dan ini kita akan berangkat untuk explore kembang tahu. Kembang tahu agak jarang sekarang yang jualan itu. Dan ini kalau kita lihat rate-nya lumayan the best. Jadi kita akan lihat seperti biasa sama Pak Ijo. Oke, hari ini gue pakai jaket kulit yang gue bilang kemarin panas kalau dipakai. Nah, ini jaketnya gue masih cari. Ada nggak kira-kira jaket kulit yang nggak bikin kita gerah ketika kita pakai touring, khususnya di siang hari? Halo teman-teman, cerita touring kita balik lagi dengan gua Arif. Kuliner ini adalah sesuatu yang membangkitkan kenangan masa lalu. Pernah nggak sih lo merasakan teringat dengan masa-masa kecil lo gitu ya, ketika lo mengkonsumsi sesuatu? Nah, bagi gua ini adalah kuliner itu gitu. Kembang tahu yang legend, teman-teman, di Bogor lagi. Pokoknya kita berburu kuliner-kuliner yang betul-betul mengundang memori, teman-teman ya. Iya, kembang tahu itu adalah sesuatu yang sering gua konsumsi dulu ketika gua masih kecil gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu, gua jarang ada lihat orang-orang jualan itu lagi gitu. Ya, pada akhirnya menjadi sulit, teman-teman, untuk bisa merasakan kenikmatannya lagi. Kita pengen tahu bagaimana rasanya. Kira-kira kalau di daerah teman-teman, apakah namanya sama kembang tahu gitu ya? Dan apakah ada di daerah teman-teman kembang tahu? Gua jujur aja di Bogor, ada nasi bebek baru tuh. Iya. Oh, ada nasi bebek baru, teman-teman. Gua sama istri gua adalah ini, teman-teman, fans garis keras dari nasi bebek, teman-teman. Oke, kita nyebrang, kita ambil kanan ya, menuju ke Jalan Pahlawan ini, teman-teman. Kita ada di Jalan MP Sidik, teman-teman ya. Jadi belok kiri dari tadi Jalan Pahlawan ke MP Sidik sini, itu belok kiri. Di sini ada warung Aryung, rumah makan Sunda, teman-teman. Lumayan enak rasanya. Kita akan ke kiri ya, karena kita nggak bisa lurus. Seharusnya sih bisa lurus kita, teman-teman, tapi kita harus belok kiri aja karena ada penyesuaian. Ini orang beloknya jauh amat, oi. Nah, kalau suka dengan es durian montong, sebelah kanan kita ini sempat viral juga. Salah satu alternatif kalau teman-teman ternyata kesulitan untuk mendapatkan yang di daerah SMA 3 ya, daerah Cihulet, itu bisa ke situ, enak juga, teman-teman.
Kita sekarang udah di Sukasari ya. Tadi kita belok kanan, memutar. Harusnya sih di sana bisa tuh. Kita langsung, kalau tadi kita lurus kita ke sana sebetulnya bisa, cuman sedang ada pengalihan arus ya, jadi nggak bisa kita ke sana. Alhamdulillah nih, setelah tadi on off hujannya di hari ini dari pagi ya, on off hujan berhenti. Alhamdulillah malam ini gua lihat di langit ada bintang, dan biasanya kalau sudah seperti itu biasanya itu akan cerah gitu. Nah, mudah-mudahan sih emang nggak hujan ya. Kanan ya teman-temannya, masuk ke komplek Pakuan. Oke, dari sini nggak jauh sih kalau lihat dari apa yang digambarkan di TikTok sih. Nah, kalau nggak salah kita ke kanan nih dari sini. Kita ke kanan langsung bisa lihat ada di sini teman-teman. Kembang tahunya, kalau nggak salah ya. Nah ini, bukan ya? Hah? Iya. Mana kembang tahunya? Kayaknya tadi gambarnya kembang tahu di mana ya? Apa gua salah belok teman-teman kayaknya? Pak, punten mau nanya, yang jualan kembang tahu teh di mana Pak ya? Oh, tapi tadi nggak ada ke situ. Belum. Oh, belum buka ya? Datangnya jam 8. Oh, bukanya jam 8. Dia baru datang jam 8. Oh, kecepatan ya. Iya. Baik, makasih Pak infonya. Ya. Ya teman-teman, kecepatan kita. Gue lupa bawa jam lagi. Oke lah, kita tunggu dulu deh ya. Udah kepalang juga, dan kita lihat mumpung masih cerah. Tadi ada nasi goreng, kamu nggak coba nasi goreng mah? Iya, kalau kamu mau. Baru nyampe banget teman-teman. Gua saking penasarannya, pokoknya harus dapat gitu. Sini gak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Asal jangan itu. Jangan. Ya siap. Oh teman-teman, ini baru persiapan, sebetulnya baru mulai dia dagang. Udah ada antrian tuh banyak. Ini bapak ini dari BSD, kebetulan punya rumah daerah sini. Ada beliau udah beberapa kali berarti pas ini ya? Udah beberapa kali ya sini ya? Sering sini. Masya Allah. Luar biasa. Sini ada, itu juga ada nasi goreng, ada sate, itu juga ada gor ya, tempat buat olahraga dan lain-lain ya. Mantap ya. Bapak apa aja? Saya wedang ronde 1 sama kembang tahunya 1. Nah, kita pilih yang paling best sellernya, katanya kembang tahu sama wedang rondenya. Best sellernya kembang tahu, dia dari tahu yang dihaluskan, kedelai yang dihaluskan, lalu dipakein air jahe, udah pasti menyenangkan, pasti hangat. Sedangkan ini adalah wedang rondenya, jadi gua beli yang memang best sellernya aja ya. Ini wedang rondenya. Gua mau nostalgia dulu nih sama wedang rondenya sama ini kembang tahunya teman-teman. Pasti ajib nih. Ini kembang tahunya halus banget teman-teman, halus banget, lembut. Dia nggak terlalu manis ya, nggak terlalu manis, tapi ini si kembang tahunya itu masuk ke mulut langsung lumer. Jahenya agak
kuat ya. Tapi kemarin kalau Dia buat teman-teman yang lagi dingin gitu ya, dalam suasana dingin, konsumsi ini pas banget, enak banget. Dia ada aftertaste pahit ya biasanya, karena itu disebabkan dari jahenya yang kuat gitu. Jadi maka dia pasti ada sedikit rasa pahit gitu aftertaste-nya. Tapi memang rata-rata kembang tahu kayak gini. Enak. Kalau pakai jaket begini, makan beginian, pasti langsung keringetan teman-teman. Legend. Tadi tanya sama si bapaknya, katanya dia usaha ini dari tahun 81. Bayangin, 81 dia ngider ya. Jadi nggak diam di tempat di sini gitu. Tapi menggeluti ini sudah dari tahun 81. Sekarang udah 2026. Udah berapa tahun? Udah suhu dalam pertahuan nih, kembang tahuan. Bini gue mah lagi makan itu, lihat. Ya lagi makan nasi goreng, lapar dia. Ini hari ini beda mazhab dulu dia. Dia makan nasi goreng karena lapar. Gua makan ini dulu. Antriannya makin banyak teman-teman, lihat. Makin lama makin banyak, lihat antriannya. Oh, padahal tempatnya kecil ya, nggak besar. Kalau parkir ya kita manfaatin parkiran pinggir jalan lah ya, yang kita manfaatin. Wah, balapan sama si bapak tuh, udah beres dia. Kalah cepet kita sama dia. Wah, gue langsung keringetan teman-teman. Keringetan gua. Oke, sekarang kita coba wedang rondenya. Gue kasih penampakan ya wedang rondenya ya, kayak gini teman-teman. Nah, penampakannya. Jadi kita dapat seperti ini ya, ada bola-bola besar, lalu ada yang kecilnya. Biasanya yang besar gini ada isinya nih, kacang atau apa gitu ya. Nanti kita coba langsung langsung bersendawa teman-teman, saking angin keluar ya karena jahe ya. Kita coba nih untuk bola-bolanya nih, rondenya kita coba. Kalau kuahnya kan sama aja ya, agak persis sama, kuahnya memang sama. Lama-lama di langit-langit mulut gua panas seperti pedas teman-teman. Pedas teman-teman. Gimana rasanya? Ada aftertaste pahitnya. Dari apa? Jahe. Gua kalau makan ini jadi keingetan kayak makan mochi. Di dalamnya tuh ada kacang. Panas ya? Enggak. Kacang kan? Ya, enak. Kacang mochi. Lembut banget. Ya, lembut banget ya. Terus? Cuman pedas ini kuahnya. Tuh, coba yang kecilnya ya. Yang kecilnya teman-teman.
kecil-kecilnya ini dari apa sih? Dari mana? Mana? Pelapisnya itu dari apa? Waktu itu kerap sapi. Tapioka. Tapioka ya. Sama tepung beras. Ini tepung beras sama tapioka teman-teman. Lembut banget, enak. Ya, teksturnya ya. Ini teksturnya yang bikin enak. Kalau kekuatan dia kan adanya di kuahnya, sama kalau yang ronde yang besarnya adanya di isiannya ya. Lembut banget. Oh iya, di sini bisa pakai QRIS ya, bayar. Bayarin dulu mah berapa mah biar Abi tahu harganya. Oh, udah bayar. Wedang ronde sih. Yang ini wedang ronde ya. Aku nyari buat kok. Yuk. Ada kacang tanah ini ya. Kacang tanah yang dibikin bubuk. Nah. Tapi lama-lama pedas teman-teman. Wah, tapi recommended sini. Lembut, Pak. Wah. Rata-rata di sini pedagangnya udah bisa pakai QRIS bayarnya. Itu nasi goreng juga bisa dipakai QRIS. 20.000 tadi nasi goreng pakai telur ceplok. Nasi goreng pakai telur ceplok tuh. Pedas bukan? Enggak, nggak pedes. Kok keringetan makan? Gerah. Oh, Nggak berani aku pedes goreng takut. tolong bayarin dulu. Iya. Biar tahu harganya. Apa doang? Wedang ronde 1, kembang tahu 1. Kita samperin pas baru mau buka teman-teman. Dari mana, Mbak? Bisa. Oh. Wah, ini kalau kesedak nih lumayan pedas teman. Mantap. 20.000 doang. Hah? 20.000 doang. Wedang ronde 1, kembang tahu 1, 20.000 teman. Jadi kalau lu sama bini lu datang ke sini, satu bini nasi goreng, satu makan begini kayak gue, habisnya cuma 40.000. Oke bro ya, teman-teman. Ini rekomend banget kalau lagi di Bogor di daerah Tajur, malam-malam dingin misalnya, atau lu pengen anget-anget, atau lagi nggak enak badan, pengen naikin tenaga lu bisa konsumsi ini wedang ronde sama kembang tahu. Gue aja langsung keringetan ini. Gua habisin sampai the last drip teman-teman. Lo lihat nih. Bersih ya? Bersih. Di Jakarta banyak. Oh. Teman-teman, ini oke. Nilainya 8,5 dari gua. Wedang rondenya ajib, kembang tahunya ajib. Nasi gorengnya gimana? Nasi gorengnya? Oke. Nasi gorengnya enak, nilainya 7 tapi kalau wedang rondenya di sini enak banget, enak. 8,5 nilainya dari gua. Oke. Buat teman-teman udah bisa gua tunjukin kan tempatnya, lu lihat tuh berdatangan lagi tuh. Wih, berdatangan lagi, banyak orang datang. Oke. Gua akhiri jalan-jalan explore kuliner Bogor malam ini. Mudah-mudahan jadi informasi yang bagus buat lu semua. Oke.